Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akhirul. Kali ini saya akan berbagi tips membuat WhatsApp API, yaitu sebuah alamat web di mana nanti jika ada camit yang mengklik tombol selengkapnya di iklan Facebook kita akan mengarahkan ke WhatsApp kita langsung. Nah, ini teman-teman bisa lihat script dari WhatsApp API ya. Di sini ada https://api-whatsapp.com sendPhone. Nah, ini di sini nanti teman-teman bisa bisa rubah nomor HP teman-teman sendiri ya. Kemudian di sini juga bisa diedit. Kalau di sini ini script untuk saya ya. Jadi nanti kalau ada orang yang mengklik tombol selengkapnya, maka orang itu otomatis akan mengirimkan pesan ke saya dengan kata-kata, "Halo Mas Irul, saya mau tanya tentang bisnis PyTrend." Jadi camit ini nggak perlu membuat kata-kata, bingung buat kata-kata, dia udah disediakan kata-katanya, dia tinggal send. Nah, cara membuatnya nanti ini akan saya kasih link download script ini di grup WA ya, grup pelatihan FB Ads di WA. Nanti akan saya kirim linknya. Nanti teman-teman bisa bisa download, kemudian edit ya nomor HP-nya di sini, kemudian nama teman-teman sendiri di sini ya, sehingga nanti saat ada camit dia akan ngeklik langsung terarah ke WhatsApp-nya teman-teman. Nah, cara menempatkan WhatsApp API ini ke dalam tombol selengkapnya di iklan Facebook kita, bagaimana caranya? Kita sebelumnya perpendek dulu ya alamat WhatsApp API ini dengan menggunakan layanan pemendek website ya, atau shorten URL. Caranya gampang, teman-teman tinggal copy saja scriptnya ini semuanya seperti ini ya. Kemudian kita klik copy. Setelah itu teman-teman buka browsernya Chrome ya, kemudian ketikkan, kita gunakan go.gl ya, atau bisa juga pakai bit.ly, itu bisa ya. Ini bit.ly ini juga bisa ya. Ini sama fungsinya, yaitu untuk memperpendek alamat website. Nah, sekarang saya contohkan menggunakan go.gl. Jadi script WhatsApp API yang tadi kita sudah copy, silakan dipastekan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kan script yang tadi kita copy. Kalau sudah, kita tinggal klik shorten URL yang ada di sini. Nah, sudah jadi ya. Jadi dia sudah disingkat ya URL-nya. Teman-teman tinggal copy saja. Nah, seperti ini. Supaya teman-teman nggak lupa, disimpan ya. Nah, jadikan satu dengan file script aslinya ya. Kemudian di save. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa masuk ke Facebook-nya ya, untuk membuat iklan ya, dengan cara kita klik di sini ya. Setelah login ke Facebook, teman-teman tinggal tambahkan ADS_manager ya, Ads Manager. Kemudian teman-teman buat iklan ya. Nah, ini saya akan contohkan buat iklan Facebook ya, FB Ads, di mana nanti camit punya 3 pilihan, yaitu menyukai iklan kita, kemudian bisa berkomentar, dan juga bisa mengklik tombol selengkapnya. Jadi tombol selengkapnya itu bisa diarahkan ke website kita kalau kita punya website, tapi kalau nggak punya, bisa kita arahkan ke WhatsApp kita ya. Ini sekarang kita akan coba untuk diarahkan ke WhatsApp kita ya. Jadi teman-teman tinggal klik di sini, pilih
jenis iklannya ya, di kolom kategori pertimbangan, yaitu yang interaksi ya. Kita klik interaksi. Setelah itu geser ke bawah. Nah, di sini silakan dikasih nama iklannya atau nama kampanyenya apa. Misal di sini kita kasih nama iklan pertama ya, atau iklan ke WhatsApp, bebas ya, mau dikasih nama aja bebas. Kemudian setelah itu kita klik lanjutkan. Maka kita akan masuk ke halaman berikutnya ya. Di sini ada kolom nama set iklan ya. Ini dibiarin aja nggak apa-apa, ini nggak ngaruh ya. Kemudian kita geser ke bawah. Di sini kita masuk ke menu pemirsa ya. Di sini teman-teman bisa setting pemirsanya, audiennya, sasaran yang teman-teman pingin ya, iklan teman-teman pingin disasarkan kemana, teman-teman bisa setting di sini ya. Atau juga bisa kita menggunakan settingan pemirsa yang sudah tersimpan ya. Seperti saya biasanya kalau sudah dapat settingan yang bagus saya simpan ya, seperti ini. Settingan yang bagus itu indikatornya apa sih? Dilihat dari jangkauan potensialnya ya. Jangkauan potensialnya itu minimal 3 juta, maksimal 7 juta. Jadi harus di kisaran 3 sampai 7 juta ya. Idealnya 5 juta ya. Kalau 4 sini kan 4.200.000 ya, ini masih masuk ya. Kalau misalnya masih kurang tinggal ditambahkan. Nah, di sini settingan saya adalah lokasi Indonesia, kemudian umurnya 22 sampai 45 ya, jenis kelamin semua. Kemudian minatnya bisnis kecil, Ustadz Mansur, sedekah atau umroh. Nah, teman-teman bisa kreasi sendiri ya, kreativitas sendiri. Contoh di sini ya. Di kolom pemirsa khusus dibiarin aja, kosongin nggak apa-apa. Nah, lokasi di sini kita setting Indonesia ya. Kemudian umur. Nah, kalau saya senangnya tuh cari yang di atas 22 sampai dengan 45 tahun atau 50 tahun juga nggak apa-apa ya. Kemudian jenis kelamin semua. Nah, ini jangkauan potensialnya kan masih sangat besar ya. Nah, kita tinggal tambahkan di sini minat ya. Nah, karena ini kan Pytrend kita mau nawarkan bisnis ya. Tinggal teman-teman nanti mau iklannya itu ke bisnisnya atau ke fitur aplikasinya ya. Kemudahannya, kelebihan-kelebihan Pytrend ya, atau dua-duanya ya. Kalau saya sukanya ke bisnisnya ya. Jadi saya di sini biasanya suka tambahkan ya minatnya yaitu bisnis kecil. Kita lihat jangkauan pemirsanya masih 1.500.000. Masih kurang ya, kita tambahkan di sini misalnya bisnis dari rumah gitu ya, bisnis rumahan, bisnis dari rumah ya. Kita lihat masih sama ya. Kemudian ditambahkan mungkin di sini syariah gitu ya. Nah, di sini 1,6 masih belum ideal, kita tambahkan di sini Ustadz Yusuf Mansur misalnya. Nah, udah naik 1,7. Kemudian sedekah 2,4. Kemudian umrah nah sudah 4,4 ya. Jadi ini cukup ideal, ini bisa kita pakai. Kemudian di sini koneksi ya, biarkan default ya, biarkan saja. Penempatan juga biarkan otomatis. Kemudian anggaran dan jadwal ini silakan teman-teman bisa atur ya. Kalau saya itu biasanya di kisaran 10.000 per hari ya.
Jadi di sini ada keterangan ketika iklan Anda memiliki lebih banyak kesempatan untuk menghasil, Anda mungkin membelanjakan lebih daripada anggaran harian Anda. Anda akan membelanjakan 12.500 pada hari tertentu dan lebih sedikit pada hari lainnya untuk bertahan tingkat anggaran harian rata-rata 10.000 ya. Nah, kalau sudah ya, ini biarin aja settingannya. Kalau mau ditambahkan settingan tambahan juga bisa, tetapkan tanggal mulai dan berakhir di sini juga bisa, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa ya. Kita klik lanjutkan. Nah, masuk ke halaman berikutnya ya, di sini kita setting iklan. Nah, kita bisa buat iklan menggunakan postingan yang sudah ada ya, atau kita buat iklan baru ya. Jadi kalau gunakan kiriman yang ada, ini berarti kita menggunakan postingan yang ada di fanpage kita ya. Di sini kita bisa pilih ya, kiriman atau postingan di fanpage kita. Nah, ini kalau nggak ada yang bagus, kita buat baru aja, buat iklan baru. Teman-teman bisa pakai format gambar tunggal, video tunggal, atau tayangan slide ya. Kalau saya lebih suka yang gambar tunggal. Kemudian opsi kanvas layar penuh biarkan saja ya, nggak usah dicentang. Kemudian teman-teman pilih gambarnya ya. Ingat, kalau mau buat iklan Facebook, gunakan gambar tanpa tulisan. Kalaupun ada tulisan, maksimal 20% dari gambar ya. Nah, kalau gambar yang saya pakai ini ada tulisan ini ya. Nah, kalau ini boleh nih, karena ini tulisannya ini seperti ada spanduk ya, kemudian kita foto. Nah, foto itu kita pakai iklan. Nah, itu boleh ya. Yang tidak boleh ada foto kemudian kita tambahkan tulisan. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti akan mempengaruhi jumlah jangkauan. Biasanya nanti akan ada peringatan dari Facebook. Nah, kalau sudah kita setting ya, di sini teksnya apa gitu ya. Nah, misalnya nih, peluang bisnis terkreasi 2017, bongkar rahasia menghasilkan jutaan rupiah lewat smartphone ya. Teman-teman bisa berkreasi sendiri, baca buku Easy Copywriting yang punyanya Dewa Eka Prayoga ya. Di sana bagus-bagus kata-katanya, teman-teman bisa gunakan. Kalau nggak punya, nanti bisa saya share di grup juga ya, teman-teman bisa download ya. Jadi kata-kata kita setting di sini, kemudian di sini ada menu ajakan bertindak ya. Pilih tindakan yang Anda inginkan agar dilakukan orang ketika melihat iklan Anda. Nah, di sini. Nah, kita pilih tombolnya ya, selengkapnya. Nah, di sini teman-teman masukkan alamat WhatsApp-nya tadi ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti saat ada orang yang melihat iklan kita kemudian mengklik tombol selengkapnya ini ya, dia akan langsung diarahkan ke WhatsApp kita ya. Nah, ini biarin aja settingannya seperti ini, biarin ya. Kalau sudah, klik konfirmasi ya, atau lakukan pemesanan. Ini beda-beda memang tampilannya di tiap-tiap Facebook ya. Nah, ini contoh tampilan di HP ya. Jadi nanti saat iklan ini muncul di Facebooknya orang yang buka Facebook di HP, tampilannya akan seperti ini ya. Nanti mereka bisa klik suka, bisa komentari, bisa klik bagikan, atau mereka bisa klik selengkapnya. Nah, di sini selengkapnya tadi kita sudah tambahkan tombol ke WhatsApp ya. Kalau sudah, kita tinggal konfirmasi. Nah, tinggal tunggu prosesnya ya. Nanti biasanya akan ada pemberitahuan ya. Nah, ini masih ditinjau. Kita klik lanjutkan. Selesai ya untuk iklan yang ke tombol WhatsApp. Berikutnya kita akan coba buat iklan yang ke Messenger ya. Nah, kita pilih di sini
lalu lintas kunjungan ya. Nah ini kita bisa nanti arahkan orangnya ke Messenger. Kita klik saja. Nah kita kasih nama di sini, iklan ke Messenger ya. Ini kombinasi, nanti bisa ke Messenger, bisa juga ke WhatsApp kita ya. Kemudian kita klik lanjutkan ya. Nah di sini ya kita pilih ya situs web atau Messenger ya. Jangan yang aplikasi, tapi pilih yang situs web atau Messenger. Nah, seperti biasa kita buat settingan audien, sasaran iklan kita ya, biar cepat. Nah, kita pilih saja yang sudah tersimpan. Nah, ini penempatan biarin aja ya, nanti akan kita setting di akhir nanti ya, atau bisa juga teman-teman setting dari awal ya. Kita klik aja di sini sunting penempatan ya. Nah di sini yang bisa iklan ini ditampilkan ya hanya di kabar Facebook ya, yang lainnya nggak bisa. Jadi kita nonaktifkan semua, kita hilangkan centangnya. Instagram juga nggak bisa. Kemudian ini Messenger juga kita nonaktifkan. Nah ini biarin aja Messengernya. Kalau sudah, kita masuk ke anggaran dan jadwal. Nah, bisa disetting 10.000 juga di sini ya. Kalau sudah setting nominalnya, klik di luar sini ya, supaya nanti dia akan menghitung. Nah, ini ternyata harus minimal, kita lihat, minimal 25.000 ya, anggaran hariannya. Kita setting aja 25.000. Kita klik di luar. Nah, kalau sudah, kita klik lanjutkan. Nah ini sama ya, langkah-langkahnya seperti iklan yang pertama tadi. Kita pilih yang gambar tunggal, kita upload gambarnya. Nah misalnya yang ini ya. Perhatikan ya, ukuran gambar yang disarankan adalah 1200 x 628 pixel ya. Untuk menghasilkan pengiriman iklan, gunakan gambar yang berisi sedikit atau tidak ada lapisan teks ya. Nah nanti akan tampilnya seperti ini ya. Kalau sudah, kita masuk ke menu tautan. Nah di sini kita pilih yang Messenger. Nah, di sini kita pilih judulnya. Misalnya nih. Nah, misalnya seperti ini ya. Berbisnis sambil bersedekah bersama Ustadz Yuh Mansur ya. Nah, ini salah tempatnya, kita pindahkan di sini. Nah, kita tambahkan judulnya di sini.
Nah ya, kurang lebih tampilnya seperti ini ya. Nanti kata-katanya teman-teman bisa kreasikan sendiri biar calon mitra tertarik ya. Nah di sini tombolnya sama juga, tombolnya selengkapnya ya. Jadi nanti akan diarahkan ke messenger fanpage kita. Nah ini bisa ditambahkan, bisa juga tidak ya. Di sini misalnya kalau punya website, nah seperti ini bisa ya. Nah ini kita klik konfirmasi. Nah, kita tunggu. Nah udah jadi ya, dan kita klik lanjutkan. Kemudian berikutnya saya mau contohkan juga membuat iklan pembuatan prospek ya. Jadi nanti dari iklan kita ini, jika ada calon mitra yang mengklik iklan kita ya, maka kita akan menerima data lengkap calon mitra tersebut, mulai dari nama, nomor telepon, alamat email ya, sampai jenis kelamin juga kalau memang kita mau bisa kita tambahkan ya. Nah di sini kita coba kasih nama bebas ya, prospek pertama misalnya prospek 1 gitu ya. Nah seperti ini, kita klik lanjutkan. Nah, biar cepat ya pakai pemirsa tersimpan. Ini biarin, anggaran dan jadwal seperti biasa kita setting 10.000. Kemudian klik lanjutkan. Sama ya prosesnya, kita pilih gambar, kemudian masukkan teks ya. Ini kalau punya website, masukkan di sini ya. Contoh ini saya masukkan website. Nah, sudah. Kemudian kita tambahkan judulnya di sini. Nah, sudah, kita klik di sini selengkapnya. Kemudian berikutnya kita buat yang namanya formulir prospek ya. Nah, di sini yang kita setting data-data apa saja nantinya akan kita pakai ya, kita minta dari calon mitra tersebut ya. Nah, kita buat aja formulir baru misalnya di sini. Judulnya ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kemudian di sini tombol ya, ajakan. Misalnya di sini, iya, saya daftar.
seperti ini ya. Jadi nanti calon mitra akan langsung disuguhi tampilan seperti ini. Kemudian kalau dia mau daftar, dia akan klik tombol iya saya daftar ya. Kemudian opsi berikutnya pertanyaan. Nah, di sini yang akan kita setting ya, data-data apa saja yang kita ingin dapatkan dari calon mitra ya. Email, kemudian nama lengkap, telepon ya. Kemudian tambahkan pertanyaan khusus ya di sini. Kita pertama kasih pertanyaan, apakah sudah mitra kemudian kasih jawabannya di sini belum, kemudian enter ya, sudah, enter. Jadi nanti calon mitra ya, dia akan menjawab pertanyaan apakah sudah mitra ya. Kalau dia belum kan berarti dia nanti akan menjawab belum ya, pilih belum ya. Kemudian tambahkan lagi di sini jawaban singkat. Pertanyaannya kita tulis, masukkan nomor WhatsApp Anda. Nah, jadi nanti calon mitra akan masukkan nomor WhatsApp-nya di sini. Kemudian berikutnya di opsi kebijakan privasi, karena Anda akan mengumpulkan dari pelanggan, maka Anda harus menyisakan tautan ke kebijakan privasi perusahaan Anda. Ya, di sini kita bisa klik ya, kemudian isikan daftar PyTrend gitu aja ya. Dan masukkan alamat WhatsApp tadi yang sudah kita perpendek. Terakhir di sini adalah layar terima kasih ya. Di sini kita masukkan juga tombol WhatsApp. Jadi nanti calon mitra saat ngeklik ini dia akan diarahkan ke WhatsApp kita ya. Nah, ini kita udah selesai ya, kita lihat halaman pertama nanti dia akan mendapatkan seperti ini. Kemudian saat dia klik iya saya daftar ya, dia akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk menyaring ya, apakah sudah mitra atau calon mitra ya. Kemudian di sini nomor WhatsApp, kolom nomor WhatsApp calon mitra, email nanti akan terisi sendiri atau dia orangnya nanti akan mengisi secara manual. Kalau sudah ya, silakan formulir ini yang sudah kita buat bisa kita simpan di sini. Form 1 misalnya, dan kita klik simpan. Setelah itu kita klik selesai. Nah, udah ya. Sekarang kita klik konfirmasi atau buat pesanan ya, untuk memproses iklan kita. Selesai ya. Silakan teman-teman bisa coba ya. Kemudian nanti lihat hasilnya seperti apa. Nanti kalau ada yang kurang maksimal hasilnya, berarti harus teman-teman setting lagi ya. Dilihat di sini iklannya, kinerjanya seperti apa ya. Untuk mengetahui kinerjanya, teman-teman bisa klik di sini ya. Kemudian kita klik iklan untuk satu kampanye. Dilihat dari biayanya ya. Kemudian dari nilai relevansi, skor relevansi ya. Kalau skor relevansinya 6 ke bawah ya, sebaiknya matikan iklannya, ganti dengan yang baru. Tapi kalau 7, 8, 9 itu berarti bagus ya. Oh iya, saya mau kasih tahu juga hasilnya gimana kalau iklan prospek tadi. Nanti teman-teman akan dapat berupa data ya, seperti ini ya. Data Excel ya, kita klik di sini.
Nah, di sini kita iklan saya ini udah dapat 20 prospek ya. Kita klik saja unduh ya, nanti pilih dalam bentuk CSV ya. Kalau yang XLS ini malah nanti nggak bisa kebuka di HP. Kita pilih yang CSV. Nah, kita download. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita lihat. Nah, ya. Ini di kolom apakah sudah mitra? Belum. Jadi kita tahu, oh ini belum daftar PyTrend ya. Kemudian nomor WhatsApp, kemudian alamat email, nama lengkap sama nomor teleponnya dia ya. Nah, kita tinggal follow up ya. Tanya, Assalamualaikum, tunggu jawabannya. Kalau dijawab, kemudian kita tanyakan, ada yang mau ditanyakan tentang PyTrend, nah, seperti itu ya, perkenalan diri dan sebagainya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di panduan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.